berlomba-lomba tebar pesona dan karisma. Itulah yang terjadi jelang pemilihan Gubernur Jakarta yang akan digelar 15 Februari tahun depan. Meraih simpati, menebar janji. Meski setelah terpilih nanti banyak yang tak sesuai realisasi. Itulah sekelumit potret politik Indonesia dengan segala intrik dan permasalahannya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, layak disematkan pada Cagup nomor 1 Agus Harimurti Yudhoyono. Memiliki ayah sebagai Presiden ke-6 Indonesia, sedikit banyak pasti memahami teknik dan strategi meraih simpati. Kali ini adalah tentang keamanan kaum perempuan, menyikapi banyaknya ancaman yang menghantui di kota Jakarta. Bersama Anissa Pohan sang istri, keduanya terlihat kompak dan saling mengisi. Bahwa perempuan Jakarta itu hak-haknya dapat terpenuhi, tidak hanya kewajibannya saja, tapi hak-haknya juga bisa terpenuhi oleh di kota Jakarta ini, dan tentunya itu atas dukungan daripada pemerintah sendiri gitu kan, khususnya untuk masalah keamanan sih, memang masalah keamanan di mana para perempuan ini harus merasakan aman ya untuk bisa hidup di Jakarta ini gitu. Kalau saya sendiri pribadi merasakan bahwa kebahagiaan dari sebuah keluarga itu utamanya adalah kebahagiaan dari ibunya, dari perempuannya. Jika si perempuannya atau ibunya itu bahagia, tentu itu akan membawa kebahagiaan untuk suami dan anak-anaknya. Sehingga penting sekali untuk menjaga kebahagiaan itu sendiri. Pada akhirnya kita ingin Jakarta ini benar-benar aman, nyaman, dan beradab untuk semuanya. Terutama juga untuk kaum perempuan. Mereka lah yang benar-benar harus mendapatkan perlindungan, harus merasa aman dan nyaman kemanapun mereka berada dan pergi, termasuk juga pada saat mereka menjadi pekerja dimanapun begitu. Jika Agus Harimurti Yudhoyono mendapat dukungan penuh sang istri, Basuki Cahayapurnama alias Ahok lain lagi. Tak hanya datang dari masyarakat, dukungan untuknya juga diperoleh dari selebritis tanah air. Hal itu terbukti Senin pagi kemarin, saat para artis menyambangi kediamannya untuk ajojing bersama dalam balutan musik hip-hop kaula muda. Khusus buat hari ini, gue sama teman-teman juga emang pengen ikut partisipasi di sini, paling enggak ngehibur teman-teman yang emang udah kerja di sini, teman-teman juga yang emang udah memberikan energinya untuk Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya mau datang ke sini karena memang saya hatinya di sini gitu, karena memang melihat Pak Ahok, Pak Jarot kerja, karena memang yang kita butuhkan adalah orang yang mau kerja dan yang berani gitu. Jadi memang ya kan, kita butuh itu ya. Kita butuh itu. Kembali lagi kalau nanti pilihannya pada punya masing-masing terserah, tapi kalau saya memang mantap milihnya ini gitu. Kita ini datang nih, teman-teman datang ke sini nih ya. Ini yang pasti ini karena partisipasi, karena hatinya. Yes. Jadi ini mereka datang bukan karena dibayar. Mereka pengen lihat Jakarta lebih baik lagi. Mereka kemarin lihat macet, tapi sekarang macetnya sudah ada tiang-tiang, bentar lagi ada MRT, ada LRT. Itu yang mereka harapkan. Nah, mereka pengen ini jangan sampai berhenti. Kita nggak yakin kalau bukan Ahok yang memimpin, proyek-proyek itu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Lagi pula juga kita untuk syarat jadi gubernur kan hanya 50% tambah 1 kan. Nah, kita nggak mungkin bisa 100%. Nah, jadi kita akan turun. Jadi kita akan mulai dari sini, habis dari sini jam 8 atau setengah 8, jalan ke orang, kayak di kantor lah. Nah, terus mungkin sampai jam setengah 10, tergantung berapa banyak, lalu kita akan mulai belusukan. Oh, kita udah hampir tiap malam nih. Nanti besok malam juga ada gala dinner lagi. Seperti dua pasangan terdahulu, calon gubernur Anies Baswedan dan cawagup Sandiaga Uno juga punya cara tersendiri meraih simpati. Kepada tim selebritas siang, pasangan nomor 3 ini berbagi cerita perihal gaya yang menjadi ciri khas mereka sehari-hari. Dunia anak muda adalah dunia kita. Selalu itu, jadi bukan hal yang baru, jadi bukan mendadak kita mencari cara mengidolakan. Lihat nih, baju kita juga nggak pernah diubah, nggak dibuat bikin-bikin seakan-akan biar dekat sama anak muda, enggak. Kita tampil sangat relevan terhadap kekinian mereka,
Dan ini menjadi suatu hal yang talkable, menjadi hal yang sangat dibicarakan oleh kalangan muda. Selain mereka senang yang instan, mereka juga ingin melihat suatu hal yang sangat inovatif. Meski dilanda kesibukan sebagai pengajar, pengamat politik, dan pengusaha, Anies dan Sandi masih mau menyisihkan waktunya untuk sekedar minum kopi dan santai di kafe yang menjadi kebiasaan anak muda perkotaan. Namun siapa sangka, di kafe-kafe itulah Anies dan Sandi banyak menghabiskan waktu, terlarut dalam diskusi kekinian membahas masa depan ibu kota. Ya kita sering sibuk, tapi begitu ada kesempatan, salah satu kesibukan yang ngobrol, nongkrong di kafe, di mana gitu. Dan ini salah satu hal yang akan kita kerjakan. Anak muda itu suka interaksi kok, maka beri ruang interaksi lebih banyak di Jakarta ini. Tidak harus selamanya di kafe, tapi selalu tempat-tempat terbuka. Kan yang mereka sukanya kongko yang nyaman. Di banyak tempat kita akan siapkan wifi. Itu adalah listriknya baru anak-anak muda kok.